Kali ini kita masuk ke soal fungsi pemetaan ya. Diingat bahwa fungsi atau pemetaan itu artinya anggota himpunan A punya pasangan di anggota himpunan B dengan syarat anggota A tidak boleh memilih lebih dari satu anggota di himpunan B. Kecuali himpunan B boleh dipilih dari dua anggota yang berbeda di himpunan A ya. Kita masuk ke nomor 1. Di sini bisa dibaca tentukan fungsi atau bukan fungsinya dan jelaskan. Dari A, B, C. Coba dilihat. Untuk yang pertama itu ada 1, P, 2, Q, 3, R, 4, S. Semua anggota dari A atau anggota dari X, anggota dari Y, apapun penyebutannya ya. Kalau yang awal itu kan disebutnya daerah domain ya. Nah, atau X atau Y atau A, B, P, Q, R, S itu terserah. Itu punya anggota atau punya pasangan di anggota himpunan B-nya berbeda semua. Berarti ini merupakan fungsi atau untuk alasannya disimak dengan jelas ya. Karena anggota di himpunan A atau anggota himpunan X mempunyai tepat satu pasangan anggota di himpunan B atau himpunan Y, itu boleh. Nomor 1B. Nomor 1B di sini ada 2,2, 4,2, 5,2, 7,2 ya. Dilihat nanti di sini untuk anggota yang awal atau anggota domainnya ini memilih anggota kodomain yang sama, tetapi tidak ada anggota di himpunan A yang anggotanya itu berbeda ya, maksudnya 2 ke 2, 4 ke 2, 5 ke 2, 7 ke 2. Semua anggota di himpunan awal atau himpunan domain atau himpunan A atau himpunan X terserah, itu nggak ada yang sama, maka ini merupakan fungsi ya. Alasannya yang tadi, karena himpunan di daerah domain tidak ada yang sama anggotanya untuk memilih pasangan di anggota himpunan B. Untuk nomor 1C, nomor 1C ada 5,6, 5,3, 6,1, 6,3. Di sini ada anggota domain yang sama memilih 2 kali anggota himpunan di B. Berarti ini bukan fungsi. Alasannya yang tadi ya. Simak dengan jelas. Ada anggota himpunan A yang 2 kali memilih pasangan di anggota himpunan B. Tidak diperkenankan ya, makanya disebut bukan fungsi. Nomor 2. Diketahui himpunan A ada anggotanya 3 yaitu KLM, himpunan B ada 3,6, ada 2 anggota. Ditanyakan banyak kemungkinan fungsi yang dapat dibentuk, berarti ini yang diminta adalah banyak pemetaan. Banyak pemetaan, ini nggak lengkap ya, harusnya banyak pemetaan himpunan A ke himpunan B. Yang kedua, sebutkan fungsinya. Fungsinya nanti kalian sebutkan, di sini udah saya gambar beberapa, nanti kalau nggak cukup nanti kita gambar lagi ya. Jawab. Yang pertama, nomor 2A, banyak pemetaan himpunan A ke himpunan B. Langkah yang harus diambil dulu berarti menghitung banyaknya anggota A dan anggota B. Banyak anggota A, NA banyak. Ya, ini simbol banyak. 3. NB banyak anggota B ada 2.
Masukin ke sini rumusnya. Rumusnya itu kan kalau banyak pemetaan tergantung sama himpunan apa ke himpunan apa. Di sini himpunan A ke himpunan B, berarti dimulai dari B. Banyak anggota himpunan B dipangkatkan banyak himpunan anggota A. Sama dengan 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kita harus membuat fungsi sebanyak 8. Di sini sudah saya gambar beberapa, mudah-mudahan cukup ya. Nah, ini fungsinya. Kita mulai dari sebelah sana dulu ya. Yang paling pojok, biasanya kita mulai dari yang paling simpel. Dari K, kita pilih ketiga, L ketiga, M ketiga. Semuanya seperti ini. Ini baru 1. Yang kedua, setelah dari 3, kita pilih ke 6. Ini 2. Terus gimana nih satu lagi? Dari K, kita buat pasangannya ke 3. Dan yang lain pasangannya ke 6. Begini. Terus giliran setelah yang K, kita buat L-nya pilih ke 3. L ke 3, K-nya ke 6. M-nya juga. Setelah L baru ke M. Ini 3, ini 4, ini 5M, ketiga, yang lain ke 6. Begitu ya. Ini 5. Terus 6. Ini sudah semua, berarti yang tadi dipilih itu adalah yang tadi 2 dipilih itu 6 ya. Berarti kita ubah sekarang yang kita pilih 2 adalah 3. Dari K misalnya nih ke 3 dulu, L ke 3 dulu, M-nya ke 6. Ini 6. Terus setelah M giliran ke L. L ke 6 berarti M-nya ke 3, K-nya ke 3. Ini 7. Yang ke 8, K-nya ke 6, L-nya ke 3. Begini ya. Nah, ini adalah 8 range atau 8 fungsi dari banyak pemetaan himpunan A ke himpunan B. Ya, mungkin segitu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Lanjut nomor 3. Di sini ada soal diagram panah suatu fungsi himpunan A ke himpunan B. Untuk himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Himpunan B 0, 2, 4, 6. Terus ada pertanyaannya di sini untuk menentukan ya. Tentukan domain, kodomain, range, dan himpunan pasangan berurutan. Yuk kita lanjutkan. Domain itu adalah daerah asal. Daerah asal atau daerah X atau daerah A gitu ya, untuk daerah awal yang ada biasanya di sebelah kiri. Domain atau daerah asal, penulisannya pakai kurung kurawal, pakai tanda kurung kurawal, sebutkan anggotanya. Ada 1, 2, 3, 4, tutup kurung. Kodomain sama ya, kalau kodomain itu berarti daerah hasil. Daerah lawan. Daerah lawan itu yang ada di paling kanan. B berarti kalau di soal ini ada 0, 2, 4, 6. Nah, kalau range baru namanya tadi daerah hasil. Daerah hasil ini seringkali ketukar sama tadi yang saya sebutkan adalah kodomain atau daerah lawan ya. Kalau daerah hasil itu merupakan daerah yang dipilih atau angka-angka atau poin-poin atau titik-titik yang dipilih oleh himpunan sebelumnya atau daerah asal. Berarti ada 2 anggota, yaitu 2 sama 4 saja. Himpunan pasangan berurutan. Kalau himpunan pasangan berurutan berarti harus dengan penulisan yang benar. Pakai kurung kurawal, terus pakai kurung. 1 nih, 1 milih kedua, berarti 1,2, 2 milih keempat, 2,4, 3 ke 4, 4 ke 4. Nah, gitu ya.
Masuk ke soal nomor 4. Ini jika menemukan atau diketahui fungsi f A ke B atau himpunan A ke B, di mana A ini adalah anggotanya ada 4, yaitu 3, 4, 5, 6. Dan yang B ini anggotanya X, di mana X-nya itu merupakan anggota dari himpunan bilangan cacah. Kita sebutkan dulu himpunan bilangan cacah itu berapa aja. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu kan. Terus yang nomor A, jika fx-nya ini merupakan fungsi ya, fungsinya. Kalau soalnya fungsinya ternyata 3x kurang 4, tentukanlah nilai fx untuk x anggota himpunan A. Di sini fx itu punya nama lain ya, atau namanya bayangan ya. Jadi nanti kalau ada soal muncul kata-kata bayangan, berarti itu adalah fx atau hasil akhirnya yang ditanyakan. Nah, sekarang karena ternyata X-nya itu anggota himpunan A, berarti kita masukkan atau substitusi X yang ada di himpunan A. Kan himpunan A itu ada 3, 4, 5, 6 ya. Kita masukkan ke dalam fungsinya. Untuk yang pertama, kita tulis dulu fungsinya deh. Fx sama dengan 3x kurang 4. Kita masukkan yang pertama ketika x-nya sama dengan 3. Berarti fx, x-nya berubah jadi 3. F3 sama dengan, kalau yang di sebelah kiri berubah x-nya jadi 3, berarti yang kanan juga berubah jadi 3. 3 kali 3 kurang 4. 3 kali 3, 9 kurang 4, 5. Terus, x sama dengan 4. Berarti F4 sama dengan 3 kali 4 kurang 4. 3 kali 4, 12 kurang 4, 8. X sama dengan 5. Berarti F5 sama dengan 3 kali 5 kurang 4. 15 kurang 4, 11. Lagi, X sama dengan 6. Berarti F, X-nya ganti 6. 3X berarti 3 kali 6 kurang 4 sama dengan 3 kali 6, 18. Kali dulu ya, hitungannya kali dulu semua. Kurang 4, berarti 14. Ini jawabannya ya. Tentukan nilai fx. Fx-nya berarti 14. Berarti F3 gitu kan. F3 sama dengan 5. Ini F4 sama dengan 8. F5 sama dengan 11. F6 sama dengan 14 gitu ya. Yang B, tentukan daerah hasil fungsi. Daerah hasil fungsi berarti merupakan fx-nya atau daerah hasil range-nya. Kalau ini udah ditulis ya udah tinggal kalian tulis aja range atau daerah hasil. Boleh begini, boleh daerah hasil. 5, 8, 11, 14. Selesai.